atas penyampaian materi dan ilmunya. Baik, kita masuk ke rangkaian acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman peserta yang ingin melayangkan pertanyaannya, silahkan mengisi di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan memberi kode raise hand. Baik, kita mulai. Sudah mulai ada yang ingin bertanya? Baik, ini ada mungkin kode namanya 1W12QA ini ya. Mohon untuk kameranya dibuka seperti itu, kemudian ya. Oke, Mas Supriyanto ya. Oke, silahkan Mas Supriyanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada 3 narasumber ya. Saya ingin bertanya kepada pemateri kedua tadi yang berbicara tentang soft skill atau hard skill. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa anak muda sekarang yang mempunyai skill yang ada dalam pada dirinya akan tetapi dia tidak mampu mengimplementasikan dalam dunia bekerja begitu. Kira-kira faktor mendasar untuk hal itu seperti apa, Pak? Ya, udah itu saja. Terima kasih. Jadi faktor mendasar untuk diimplementasikan ya untuk anak-anak muda sekarang yaitu mengembangkan soft skill yang sifatnya komunikasi yang secara verbal dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau adik-adik di sini atau rekan-rekan kerja di sini punya satu komunitas dan di lingkungan organisasi, nah itu bisa melatih soft skill-nya dengan cara mempresentasikan dan lalu mengembangkan ide-ide baru dan menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan tersebut kepada lingkungannya ya sewaktu berkelompok, berkomunikasi dan berorganisasi tentunya. Karena hal-hal seperti ini juga akan digunakan sewaktu memasuki dunia usaha atau dunia kerja kita. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan kemampuan untuk mengembangkan soft skill kemampuannya untuk berkomunikasi, memberanikan diri untuk menyampaikan pandangannya, tentu ini sangat dibutuhkan. Karena banyak pegawai yang baru masuk belum punya soft skill tersebut, karena sebelumnya juga tidak aktif berorganisasi, mungkin akan sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya yang baru. Karena salah satunya tidak berani berpendapat, misalnya tidak berani berargumen ketika ada sesi diskusi dan lain sebagainya. Jadi saat ini rekan-rekan sekalian, adik-adik mumpung masih kuliah saat ini, jadi bisa berorganisasi dengan tataran yang positif untuk membangun image dan melatih kemampuan untuk berkomunikasi secara formal maupun informal. Itu mungkin Mas, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Antonio. Baik, ini ada pertanyaan kedua dari Bambang Wahono. Pertanyaan untuk narasumber pertama, Bapak Leo. Mohon izin Bapak terkait materi Human Capital Management yang Bapak sampaikan. Kalau dilihat dari divisi HRD atau Human Resource Development, ya. Ya, mohon maaf. Sebaiknya pertanyaan ditujukan pada 2 narasumber yang lain karena untuk mahasiswa bisa saya jawab di kelas nanti. Ya. Oh, gitu. Kalau ada waktu, baik. Oke, ya, nanti jawab, ya. Mbak, saya Mbak. Oke, siap. Berarti untuk Bambang Wahono berarti bisa nanti di sharing atau bertanya langsung dengan Pak Leo di kelas, nggih? Baik, ini tadi ada juga yang ingin bertanya dari Diana Rofi.
Oke, terima kasih Ibu Miftah atas waktunya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber pada pagi hari ini. Materinya benar-benar relatable buat milenial kayak saya dan teman-teman. Nah, pertanyaan yang akan saya tujukan ini untuk Bapak Antonio. Jadi, Bapak, perkenalkan saya Diana Rofi Hamidah dari Prodi Manajemen. Jadi, saya ingin bertanya, tadi Bapak menyampaikan terkait hard skill serta soft skill yang dibutuhkan dalam bidang birokrat. Nah, apabila saya dan teman-teman ingin terjun ke bidang korporat, apakah hard skill serta soft skill-nya sama begitu Bapak? Atau di bidang korporat itu ada hard skill atau soft skill khusus untuk kita semua? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bapak, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa kita harus punya ability atau kemampuan untuk bekerja under pressure atau bekerja di bawah tekanan, serta kita harus memiliki kemampuan dalam time management atau manajemen waktu. Nah, untuk milenial seperti kita, beberapa mungkin ada yang merasa dan saya juga kadang-kadang kalau misalnya bekerja under pressure itu suka lost focus atau kehilangan fokus gitu. Dan itu berakibat pada kita jadi kurang produktif gitu Bapak atas pekerjaan yang kita lakukan serta hasilnya. Nah, bagaimana cara kita untuk coping dengan hal tersebut atau menghadapi hal tersebut. Jadi walaupun kita bekerja under pressure, kita tetap bisa fokus dan hasil dari pekerjaan tersebut bisa tetap yaitu tadi produktif dan baik. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Miftah atas waktunya. Ya, terima kasih Mbak Diana Rofi. Ya, jadi memang kebutuhan akan hard skill dan soft skill ini ada perbedaan ya kalau di dunia ASN, birokrat maupun di dunia corporate. Tadi yang menjadi pertanyaan gimana nih kalau untuk hard skill di bidang corporate. Nah, kebetulan kan saya juga pernah melamar pekerjaan di swasta waktu itu ya di 2005-2006. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh company saat itu ya, perusahaan saat itu adalah dia melihat nih, mengecek dulu, bukan melihat ijazahnya dulu nih, tapi dia melihat kemampuannya dulu ya, kemampuan seperti apa nih seorang Antonio mau bekerja di sini. Dia akan mengecek secara eksak maupun psikologi. Nah, dia ngecek dulu kemampuannya saat itu dan ternyata bagus. Jadi bagus baru dilihat ijazahnya dari mana, terus indeks prestasinya bagaimana dan selanjutnya. Jadi dewasa ini perkembangan dalam situasi seperti ini terutama di dunia corporate ya, tidak lagi melihat dari background pendidikannya, indeks prestasi kumulatifnya. Kalau saya lihat ya, dia lebih melihat ke skillnya seperti apa, dia kemampuannya apa, bisa implementasi pekerjaannya apa yang pernah dia lakukan sebelumnya ya. Jadi apa yang dilakukan pernah sebelumnya ini menjadi satu hal yang penting buat masa yang akan datang karena rekam jejaknya. Nah, ini yang biasanya perusahaan-perusahaan swasta lakukan. Bahkan Mas sendiri dia tidak melihat tuh ijazahnya dari mana, apakah dari Harvard, dari mana, yang penting kemampuannya untuk mau bekerja dengan saya. Dia lihat itu, dia tes dengan kriteria-kriteria tertentu itu. Jadi menurut kami ada perbedaan sedikit kalau memang di corporate itu yang dilihat kemampuannya, dia soft skill-nya seperti apa dan lain sebagainya, tanpa menunjukkan ijazah di awal terlebih dahulu, meskipun ijazah itu juga sangat penting ya, kemampuan akademis seseorang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi mesti seimbang juga pada akhirnya untuk di dunia corporate maupun di dunia ASN. Yang kedua, time management ya, untuk manajemen waktu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya Mbak ya, kita ini hidup dalam lingkungan organisasi yang punya rupa-rupa orang yang berbeda. Ada yang orangnya rajin mengerjakan segala sesuatunya, ada yang lingkungan kerja kita, ada yang dikasih pekerjaan masih menunda karena timeline-nya belum ada, timeline-nya juga belum ditetapkan mungkin ya. Nah, ini tinggal kepiawaian kita dalam menanggapi sesuatu itu harus cepat, cermat, tepat, dan akurat.
Nah, sehingga bisa mengelola pekerjaan ini di waktu yang ditentukan sudah selesai. Seperti contoh saya sendiri untuk penilaian sasaran kinerja pegawai ya contohnya ya. Ini dilakukan per 1 semester, per 6 bulan. Nah, dewasa ini saya melihat, oh nggak bisa nih langsung dilakukan per 6 bulan, kita lakukan per month. Jadi tiap bulan itu terlihat pekerjaan apa yang sudah dilakukan, terus ukuran keberhasilan dari pekerjaannya itu seperti apa sudah bisa diukur, sehingga pada waktu yang ditentukan untuk dikumpulkan kepada pimpinan, ini sudah tepat waktu. Jadi jangan dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu itu pada akhirnya sebelum timelinenya itu. Timelinenya besok, ngerjainnya baru sekarang, gerabak-gerubuk dan lain sebagainya. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi timelinenya juga masih lama. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang saat ini, meskipun dikumpulkan masih lama, juga harus tetap dilaksanakan dan diselesaikan. Menurut kami itu Mbak, menurut saya jadi bisa dipelajari mungkin ya dengan memanage diri sendiri, mendisiplinkan waktu sendiri. Jadi kalau kita Muslim begitu azan ada panggilan sholat, kita harus segera tuh ke masjid untuk melakukan sholat dan lain sebagainya. Nah itu Mbak ya, mungkin itu bisa jadi pengalaman yang baik saya sebelumnya untuk Mbak terapkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antonio jawabannya. Jadi semuanya balik ke diri kita sendiri dulu ya. Oke, Jadi yang pertama kita betul. harus disiplin dari diri sendiri dan manajemen diri sendiri. Oke, terima Ya, kasih Pak jawabannya. terima kasih Mbak Diana. Oke, terima kasih Pak Antonio. Ini ada yang ingin bertanya dari Neila ya, Mbak Neila. Ya, saya Mbak. Saya mau bertanya kepada Pak Dwi. Pak Dwi ini, saya kan secara kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan, kalau udah dapat SP1, SP2, SP3, dia melakukan kesalahan lagi, itu harus PHK. Tapi boleh nggak, karena kita tidak mau melakukan PHK, boleh nggak kita alihkan dengan tindakan yang lainnya? Dan kalau misalnya boleh, apakah bisa kita atur dalam PKB atau di peraturan perusahaan, Pak? Ya, itu aja, Mbak. Ya, terima kasih. Saya mohon izin, Dek Miftah selaku moderator. Monggo Pak, Ya. Pak Dwi. Ya, jadi betul sekali, Dek. Siapa namanya tadi? Nela, Pak. Dek Mela, karena galaksinya ada. Dek Mela begini, kalau di PP atau PKB itu ada kesalahan, dia akan dicoba untuk di SP1. Ya. SP1 ini biasanya 3 bulan. Kalau 6 dia bulan, sudah Pak. 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Dilihatnya ya. Kalau dalam tempo sampai dengan maksimal 6 bulan dia sudah berubah, maka SP-nya hilang. Ya. Apabila ternyata dia masih melakukan, maka SP2 timbul. Ya. Apabila ketiga, maka SP3. Ya. Dalam hal SP3 itu kan sudah artinya stopping katanya sudah 3 kali, maka boleh ya, opsional nih, boleh dilakukan PHK. Ya. Tapi kalau tidak, maka narasinya Dek Mela begini. Sebenarnya yang namanya kesalahan itu bisa dilakukan secara bipartit yang tadi saya bilang. Saya beri contoh mungkin juga nanti buat teman-teman. Apabila di komputer kantor ada yang hilang, ya, kemudian ternyata yang mengambil adalah orang lain di luar kantor. Yang pertama. Yang kedua, yang mengambil adalah rekan kita sendiri. Coba saya sounding saja. Apabila yang mengambil adalah orang kantor, maka bipartit tidak jalan. Yang ada adalah langsung ke polisi. Karena itu namanya pencuri. Yeah. Tapi apabila ternyata dia adalah bagian dari sahabat kita yang kemudian mungkin khilaf dan lain-lainnya, maka apapun yang terjadi di dalam kantor, sepanjang pihak manajemen berkenan, maka bipartit bisa lakukan dan kesalahan bisa dimaafkan. Jadi even dia sudah 3 kali SP, apabila manajemen bilang ya sudahlah kita maafkan, tapi kalau lagi dilakukan maka PHK akan langsung dijalankan karena biasanya kesalahan berat namanya. Gitu deh Mela. Jadi meskipun sudah 3 kali tidak apa-apa untuk tetap dipekerjakan.
Tapi gini Pak, permasalahan di tempat kami, SP ini kan untuk misalnya yang dia absen berapa kali kan, biasa kita kalau udah absen sekian kali SP1, terus dia melakukan terlambat lagi SP2, terlambat lagi SP3. Nah dia terusnya orangnya sering terlambat terus. Nah kita tuh nggak mau PHK. Nah ini jalan satu-satunya, apakah kita bisa kasih tindakan lain gitu loh? Apakah apakah kita bisa ya udah, kalau udah khusus untuk yang kedisiplinan ya, kita potong gajinya gitu, itu bisa nggak Pak? Ya, sebenarnya itu tadi seharusnya kan 3 kali SP sudah wajib di PHK. Namun karena memang pihak manajemen menginginkan tetap bekerja, ya tadi. Tapi jangan lupa ya, yang namanya sanksi itu kan harus diberikan. Nah, sanksi yang pertama tadi PHK, tapi kita lalaikan saja. Maka kalau sanksi itu ternyata pemotongan dan ternyata tidak diatur oleh PP maupun PKB, nanti manajemen salah. Nggak, kalau misalnya kita atur dalam PKB itu bisa nggak Pak? Nah biasanya kalau sudah 3 kali, PP dan PKB yang didaftarkan di Naker tidak membolehkan hal itu terjadi. Nah, jadi kalau sudah 3 kali, wajib di out. Tidak ada sanksi lain. Kalau dia tidak disanksi ya sudah tidak dinyatakan sebagai sanksi. Jadi harus tegas, Dek Mela. PP itu pasti tegas karena dia mengatur secara rigid. Kalau sudah 2 kali boleh, 3 kali off. Udah Kalau harus 3 pasti kali, off. ya. Kalau 3 kali ternyata diberi gaji yang separuh, itu malah melanggar. Gitu. Gitu ya. Jalan satu-satunya kalau kayak gitu apa ya Pak mestinya Pak ya? Karena tempat kita udah sering. Kalau orang Jogja nih biasanya kan tepos lironya ada ya. Mungkin kalau sudah 3 kali kasih final notification. Wes terakhir iki, nek ora wes tak pecat gitu aja. Tidak boleh ada sanksi lain. Dipecat, tapi kan kita harus bayar PHK, harus bayar pesangon. Nah, justru kita mau menghindar itu. Iya, saya tahu maksudnya biasanya. Tapi jangan lupa deh, sekarang ini di Cipta Kerja, udah saya bilang tadi, yang terbaru adalah Dek Mela selaku manajemen boleh mem-PHK 14 hari sebelum PHK. Jadi misalnya paling maksimal 14 hari menuju PHK, dia sudah harus terima PHK. Jadi pengunduran diri itu tidak ada. Ya, karena setiap pengunduran diri itu pasti akan menghilangkan haknya. Cipta Kerja itu tidak ada pengunduran diri. Yang adalah kesalahan karena PHK. Dan kalau dia 1 tahun bekerja, dia biasanya dapat 1 bulan gaji. 2 tahun 1 bulan gaji, 3 tahun 2 bulan gaji dan seterusnya. Jadi ketegasannya kayak gitu, Dek Mela. Ya. Oke Pak. Thank you ya Pak. Sama-sama ya. Oke, terima kasih Pak Dwi Untoro atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali. Ini ada dari Ceril Prasetyo Ningtyas. Ini bertanya kepada Pak Dwi. Seperti dalam kasus yang pernah booming dulu, di mana ada salah satu perusahaan yang mengubah peraturan yang mencakup hak pegawai hingga menimbulkan demo sampai merusak beberapa alat perusahaan, apakah cara penyelesaiannya seperti yang dijelaskan tadi? Apakah ada cara yang lain? Begitu Pak Dwi? Baik. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Dek Miftah. Tampaknya apa yang dilakukan ini adalah nature-nya serikat pekerja ya. Tadi di narasi awal-awal kita udah bilang bahwa hak-hak pekerja itu ada di PP, PKB dan perjanjian kerja. Dan PP, PKB itu adalah sebuah narasi hak dan kewajiban para pekerja sampai dengan itu habis masa waktunya. Dan kalau sudah habis masa waktunya, maka PP atau PKB itu bisa dirubah narasinya. Narasi ini boleh sama, boleh mengurangi, boleh menambahi. Bergantung pada para pihak yang bersepakat tentang kalau dia PKB, PKB-nya. Kalau PP, nah biasanya nature yang tadi Adek sampaikan sebagai sebuah pergolakan, itu biasanya PP. PP itu kalau
kualitasnya turun, maka PP ini akan menjadi pemicu dari pergolakan para pekerja di sana. Misalnya saja gaji bukan gaji ke-13 akhir tahun bonus. Misalnya bonus ternyata turun nilainya. Dan itu diatur di dalam PP, maka PP itu cenderung menjadi pemicu ricuhnya pekerja. Dalam hal ternyata itu PKB atau perjanjian kerja bersama, maka perubahannya biasanya tidak serta-merta bisa dirubah. Misalnya sudah 2 tahun PP itu berjalan, maka akhir waktunya habis. Untuk memperbaruinya berunding kembali. Nah, ketika berunding, maka ada kemungkinan pihak pekerja meningkatkan keinginannya menjadi lebih tinggi, sedangkan pihak pengusaha tidak. Maka PP ini akan berlangsung berlarut-larut, bisa sampai tahunan. Dan biasanya kalau sudah tahunan itu, maka PP yang lama yang berlaku. Nah, seperti itu nature-nya, Dek. Jadi kalau tadi, saya tidak tahu persis apakah itu diatur di PP atau PKB tadi yang membuat ricu itu. Dan biasanya bisa saya tebak, biasanya peraturan perusahaan, karena dia narasinya one way, hanya disampaikan saja. Saya kira seperti itu, Dek. Ada respon? Bagaimana? Mbak Ceril tadi ya? Ya. Ya, ketangkep nggak tadi? Penjelasannya? Iya, Mbak Ceril gimana? Masih di situ? Sudah dijawab tadi oleh Pak Dwi, bagaimana? Ya dulu tuh pernah pernah kan saudara saya kerja di suatu perusahaan. Ya. Dia itu tiba-tiba yang semuanya THR-nya biasa aja, tiba-tiba itu dicicil gitu loh, Pak. Oke. Ya. Jadi itu tadi perubahan pengaturan yang tidak berubah kan? Jadi peraturannya sama, hanya di lapangan dirubah. Harusnya tidak dicicil, jadi dicicil gitu kan? Ya, iya. Ya. Ya. Itu memang biasanya terjadi dalam PKB ataupun PP. Dan itu tidak boleh sebenarnya dalam hal terjadi seperti itu, harus ada kesepakatan. Misalnya THR itu dalam masa pandemi misalnya. Karena harus biasanya kan 1 kali, tapi karena pandemi mungkin ada hal lain, pengusahanya kurang profitable, maka dilakukan 2 kali. Jangan lupa 2 kali itu wajib dirundingkan. Dalam hal tidak dirundingkan, maka yang hak adalah yang 1 kali. Itu deh, Ceril. Baik. Sudah paham, ya? Pak? Ketangkap poinnya ya? Ya. Ya, wajib dirundingkan. Dan kalau perundingan gagal, biasanya demo memang. Nah, kalau sudah demo, nanti masuk ke perselisihan di naker. Lanjut di naker, langsung ke PHI. Nanti hakim menetapkan bahwa dilarang mencicil THR, misalnya begitu. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dek. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ini ada pertanyaan lagi dari, mungkin ini kode namanya Semarang ini ya, bisa memperkenalkan diri ini? Ya, yang Semarang ini nggih. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini saya tujukan pada pembicara pertama dan ketiga. Pertanyaan yang ketiga pada pembicara ketiga dulu. Begini, Pak Dwi, menyambung apa yang tadi disampaikan dengan Ibu Nela, dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak perusahaan yang mengalami penurunan sehingga otomatis ada pengurangan tenaga kerja. Nah, pengurangan tenaga kerja ini bisa saja perusahaan itu punya prinsip, aku mau ngurangin tapi aku nggak mau PHK-in gitu, karena untuk menghindari adanya biaya pesangon yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah,
terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh perusahaan, akhirnya kan akan merugikan si pekerja. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang dikondisikan seperti itu, seperti dia seolah-olah mengundurkan diri, tetapi sebenarnya tuh dia nggak mau mengundurkan diri, gitu. Jadi bagaimana perlindungan hukumnya? Apakah pihak naker tuh bisa melihat pengunduran diri ini terpaksa atau memang dia sukarela? Itu nomor untuk yang pertama, untuk pembicaraan nomor 3. Ya. Sekarang untuk pembicaraan nomor 1. Tadi dijelaskan bahwa ada nilai pas itu, nilainya tanah itu, aset itu 100 miliar, tapi mau dilepaskannya 120 miliar, maka 20 miliarnya ini masuk ke dalam goodwill. Salah satu goodwill yang bisa dilihat adalah bagaimana SDM-nya. Saya terus terang masih belum ngerti bagaimana caranya, apa yang dilihat oleh auditor untuk memastikan bahwa apa yang bisa dilihat oleh investor untuk memastikan bahwa SDM itu tuh bagus dalam Oke, saya baik. tangkap maksudnya ya. Untuk mungkin yang ingin menyampaikan jawaban dulu Pak Leo atau Pak Dwi? Monggo Pak Dwi. Ya. Pak Dwi, nggih. Silakan Pak Dwi. Terima kasih. Jadi memang dilematis ketika pandemi ini. Pandemi ini oleh negara memang dinyatakan hampir seperti force majeure. Force majeure itu tidak kuasa manusia untuk menolaknya. Namun demikian, karena memang terkait dengan profit, biasanya tidak lagi profitable, maka dimungkinkanlah terjadi beberapa hal. Yang pertama dirumahkan, yang kedua di PHK. Tapi yang jelas pengunduran diri itu tidak pernah bisa disahkan. Ya. Yang pertama kita bilang dirumahkan. Dirumahkan itu biasanya memang dalam kapasitas digaji tidak full, ya. Atau kalau sekarang ini bisa WFH sama work from home atau work from the office. Kalau ternyata manajemen maunya adalah dalam 1 bulan seseorang bisa WFH dan WFO, maka biasanya gajinya itu separuh juga, karena memang no work no pay. Dalam hal dirumahkan, maka disepakati bahwa dirumahkan itu akan membuat gajinya bisa separuh atau seperempat, tapi ready untuk for action pada saat pandemi berakhir atau dianggap sudah berakhir. Dalam hal pengunduran diri, maka harusnya karena Kementerian Tenaga juga menyampaikan ada perlindungan upah di sana. Dalam hal dia mengundurkan diri, maka dilarang mengundurkan diri sebagai seolah-olah kehilangan haknya. Maka wajib juga pengunduran diri ini dinegosiasikan atau dirundingkan. Misalnya saja 13/2003 selalu bilang bahwa kesalahan pekerja yang mengundurkan diri itu tidak diberi apapun kecuali uang pisah. Nah, dalam hal ada pandemi ini, maka uang pisahnya tidak boleh sama dengan yang uang pisah dimaksud, misalnya setengah bulan gaji atau sebulan gaji, tapi lebih kepada perundingan. Misalnya dia sudah 15 tahun, maka boleh mengundurkan diri, tapi uang pisahnya misalnya separuh dari pesangonnya. Itu semua dirundingkan antara pekerja dan pengusaha. Jadi ada 3 kriteria tadi. Berhenti itu karena PHK, maka dia pesangon. Tidak berhenti tapi separuh bekerja, work from home or work from the office. Ketiga, dirumahkan. Ini semua dalam kapasitas pekerja dan pengusaha, nyatakan saja sebagai sebuah perundingan yang memang wajib dilakukan untuk ketiga hal tadi. Jadi begitu Bu Semarang. Semuanya tadi wajib dirundingkan karena memang kejadiannya tidak diinginkan oleh baik. Ya, terima kasih Pak. Tapi Pak, boleh saya tanya lagi Pak. Kalau
maaf Pak Dwi, saya mau menyangkut yang tadi dari Bu Ani. Kalau seandainya yang masalah mengundurkan diri itu sudah diatur di dalam PKB, kan berarti kan karyawan tuh sudah tahu bahwa kalau dia melakukan kesalahan atau apalah, dia harus mengundurkan diri. Itu kan mau nggak mau, ya kita kan berhak Pak untuk supaya dia mengundurkan diri, itu kan boleh sebetulnya kan? Iya, gini deh Mela. Mengundurkan diri di 13/2003 itu, kalau dia ingin mengundurkan diri dengan baik-baik 30 hari sebelumnya, maka dia akan diberi hak yang lebih baik daripada mengundurkan diri apabila belum 30 hari. Tapi jarang sekali pekerja itu mengundurkan diri dengan maksud yang saya bilang pertama tadi, dengan baik-baik. Apabila mengundurkan diri itu adalah bagian dari kategori, misalnya gini, dalam hal 5 hari berturut-turut seseorang mangkir bekerja, maka dia kategori mengundurkan diri. Nah, itu yang tidak ada kompensasinya. Paham deh ya? Karena itu dinyatakan di undang-undang. Masuk kategori mengundurkan diri itu uang pisah saja. Nah, dalam hal misalnya seseorang selalu yang tadi Demela pertama sampaikan, berbuat salah terus biar nanti dapat PHK, gitu kan? Biasanya ada pengaturannya di PP atau PKB bahwa ada kesalahan berat di sana. Kesalahan berat pun akan membuat dia tidak diberi sangon, tapi lebih kepada uang pisah. Jadi lihat nature-nya aja. Mens rea-nya tuh maunya dia nyari pesangon atau memang betul-betul real mengundurkan diri. Itu deh Mela. Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Bu Semarang, apakah sudah? Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Sekarang Pak Leo, monggo Pak Leo, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Semarang. Ibu Semarang, terima kasih, alias Ibu Ani ya. Salam kenal Ibu Ani. Ya, jadi pertanyaannya tentang goodwill. Kalau nggak salah yang saya tangkap adalah bagaimana cara mengidentifikasi goodwill itu sendiri. Nah, seperti saya sudah bilang bahwa ada nilai buku, nilai wajar, dan nilai pasar. Nilai bukunya misalnya sejumlah 90 miliar, namun nilai wajarnya bisa misalnya 100 miliar. Kita identifikasi itu kira-kira apa yang menyebabkan terjadi penambahan daripada nilai buku menjadi nilai wajar. Mungkin yang pertama adalah tanah dari perusahaan tersebut yang kira-kira tadinya masih sepi, namun sekarang sudah dibangun perkantoran, ada sekolah, pusat perbelanjaan. Akhirnya kita taksasi ulang, kita menggunakan misalnya lembaga appraisal, nilainya bisa lebih tinggi, sehingga terciptalah nilai wajar. Nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku. Kemudian ada yang ingin membeli perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut ingin membeli perusahaan yang dinilai wajarkan sebesar 100 miliar. Ada prediksi-prediksi orang yang mau membeli, investor yang mau membeli, bahwa di masa depan akan lebih ramai daripada masa yang sekarang. Nah, misalnya mereka ingin membeli nilai yang akan dibayarkan adalah 120 miliar. Nah, itu kita identifikasi dulu. Kira-kira pada saat pembelian yang selisih 20 miliar ini disebabkan apa sehingga investor ingin membeli sejumlah 120 miliar. Nah, misalkan tanah. Ternyata tanahnya hanya terjadi kenaikan sebesar 5 miliar. Yang lain ini, yang 15 miliar ini selisihnya apa? Tidak teridentifikasi. Nah, mungkin juga investor melihat, ada misalnya Hermawan Kartajaya masuk sebagai komisaris. Nah, ini kan meningkatkan value-nya. Diharapkan Hermawan mampu menjual produk-produknya lebih tinggi sehingga investor ingin
membeli dengan harga 120 miliar. Nah, hal-hal yang tidak teridentifikasi seperti ini akan dimasukkan ke dalam goodwill pada neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan yang membeli. Jadi diidentifikasi dulu, tidak teridentifikasi, selisihnya akan dimasukkan ke dalam goodwill. Nah, demikian Ibu Ani, terima kasih. Baik, bagaimana Bu? Jelas Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leo. Baik, ini karena waktu kita nanti hanya sampai jam 11.50, jadi ini mungkin hanya akan ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Novitasari. Ingin bertanya, bisakah kita bertahan dengan hard skill yang sangat minim tapi soft skill-nya kuat? Nah, monggo Pak Dwi, Pak Antonio, Pak Leo bisa menanggapi dari pertanyaan Mbak Novitasari. Oh ya, thank you Mbak Miftah. Jadi terkait dengan hard skill-nya yang kurang, ini soft skill-nya mungkin yang lebih. Ini sebenarnya harus seimbang ya Mbak. Mbak siapa tadi yang bertanya Mbak? Sorry. Novitasari, Mbak Novitasari. Mbak Novitasari. Jadi harus seimbang ya. Kenapa hard skill itu harus bagus juga? Karena itu memang dibutuhkan juga secara memasuki dunia kerja untuk entry point-nya. Jadi mostly perusahaan-perusahaan saat ini maupun perusahaan swasta maupun kementerian lembaga pemerintahan menggunakan tolak ukur di mana indeks prestasi kumulatif adalah hal yang dipersyaratkan untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi harus seimbang. Kenapa seperti itu? Jadi harus ada entry point-nya si hard skill ini melalui indeks prestasi kumulatif yang harus diperoleh maupun dengan soft skill-nya yang dipelajari maupun dengan soft skill-nya yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang diperlukan kedua-duanya dalam dunia kita. Nah, kalau ditanya tolong mic-nya dimatikan dulu. Ya, jika ditanya mana nih yang lebih dominan, ya kalau memang mau memasuki dunia kerja, dunia usaha, yang mau bekerja dengan lembaga swasta maupun pemerintahan, ya itu harus juga diperkuat hard skill-nya. Lain halnya dengan nantinya memang mau berusaha dan lain sebagainya, mau mengembangkan soft skill-nya dan lain sebagainya. Nah, namun demikian kan ilmu eksak, ilmu akademis juga harus dibutuhkan untuk mengembangkan daya intelektual seseorang. Jadi tidak bisa dikesampingkan hard skill-nya. Jadi tetap harus dimaksimalkan dengan prestasi-prestasi yang harus diraih. Mungkin itu, terima kasih Mbak Miftah. Baik Pak Antonio, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ini ada pertanyaan kembali ini dari Mbak Dharma Kusuma. Selamat siang, ingin bertanya kepada Pak Dwi Untoro terkait tentang ketenaga kerjaan. Mungkin Mbak Dharma Kusuma bisa on cam ya, karena mungkin apa yang ingin ditanyakan terkait ketenaga kerjaan bisa langsung disampaikan kepada Pak Dwi. Oke. Oh Mas ya, mohon maaf, saya pikir Mbak, mohon maaf sekali nggih. Baik, silakan Mas. Untuk suaranya belum ada ini Mas, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar. Baik, bisa diulangi, Mas Dharma.
Atau kalau misalkan ada ini, bisa diketik di kolom chat mungkin ya. Oke. Baik. Mungkin sambil menunggu Mas Dharma ada yang ingin bertanya? Masih ada cukup waktu. Oke, kita Bu Novian tunggu. mungkin. Bu Novian, Siapa Pak Leo? silakan. Ibu Novian. Oh, kelihatannya sedang tidak di tempat, mungkin yang lain. Ya. Oke, mungkin Ya, kita tunggu. Ya, sambil menunggu dari Mas Dharma, saya akan menambahkan sedikit tentang pertanyaan terakhir. Jadi, kalau di entitas swasta, itu kan pertanyaannya kan soft skill lebih tinggi daripada hard skill-nya. Gitu kan ya, Bu Moderator? Iya. Ya, ya. Jadi kalau di entitas swasta, itu harus seimbang juga antara hard skill dengan soft skill. Soft skill yang lebih tinggi hanya akan menunda Anda untuk dipecat atau dikeluarkan. Nah, misalnya begini, kemampuan akuntansi Anda itu kurang. Nah, namun Anda sikapnya sopan sekali, tutur katanya halus, hormat pada atasan, sholatnya lancar, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita membutuhkan seseorang yang teliti, lalu laporan keuangannya akurat, dan lain sebagainya, laporan perpajakannya akurat. Nah, jadi kalau kita dari perusahaan ingin memberhentikan, itu hanya akan menunda. Orang ini kelihatannya nggak mampu, tapi sopan banget. Nah, nanti aja deh kita mau pecatnya, siapa tahu aja nanti dia ada perbaikan, belajar akuntansi lebih lanjut, dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi harus seimbang, baik itu di entitas publik seperti Pak Antonio maupun di entitas swasta. Nah, sebaliknya juga, kalaupun Anda hard skill-nya sangat tinggi, misalnya bisa membuat laporan keuangan dengan satu mata, sebelah mata Anda bisa, lalu sambil merem aja bisa, tapi Anda tidak sopan, tutur katanya nggak bagus, datang sering terlambat, lalu kerja sama tim kurang, ya akhirnya hanya akan ujung-ujungnya juga akan diberhentikan, seperti itu. Terima kasih. Ketambahan dari Terima saya. kasih Pak Leo. Ini sudah Mas Dharma sudah mengetik di kolom chat terkait tentang pertanyaan, menyambung pembicaraan dengan Bu Nela terkait pemotongan gaji dalam surat peringatan, apakah boleh diatur pemotongan gaji dalam PP atau PKB karena kedisiplinan atau kehadiran karyawan yang sering terlambat? Ngoten? Baik. Ini ingin dijawab oleh pemateri siapa? Mas Dharma? Pak Dwi? Oke, baik Pak Dwi. Silahkan. Mohon maaf Pak Dwi, masih di unmute ini. Oke. Baik. Baik, terima kasih Demifta. Mas Dharma, meskipun ada narasi bahwa ada pemotongan gaji, tapi tidak boleh atau dilarang di dalam peraturan manapun ya, PP ataupun PKB, yang terkait dengan sanksi pemotongan gaji. Karena apa? Yang dimaksud itu adalah hak hakiki gitu. Kalaupun ada mungkin tunjangan lainnya, tunjangan tidak tetap atau tunjangan tetapnya. Yang tidak boleh adalah ada pemotongan gaji karena ketidakdisiplinan misalnya. Karena tidak disiplin itu bukan disanksi dengan pemotongan gaji, tapi kemungkinan di PHK atau dirumahkan atau di nonaktifkan sementara. Tapi bukan dipotong gajinya, ya. Jadi striknya di situ. Tidak ada hak pekerja yang namanya gaji bisa dipotong kecuali dan tidak bisa diatur di dalam PP atau PKB dalam hal nanti pekerja mangkir maka gajinya akan dipotong, itu tidak boleh.
Kalau mangkir biasanya ya bukan gaji yang dipotong, tapi ada kecenderungan masuk kategori mengundurkan diri dan dapat uang pisah saja. Atau tunjangan yang tadi saya bilang, tunjangan tetap. Karena ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap selain gaji. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang baik masuk maupun tidak masuk si pekerja, dia tetap diberikan. Tunjangan tidak tetap, apabila dia tidak masuk, dia tidak diberikan, kalau masuk diberikan. Nah, seperti itu. Dan biasanya namanya gaji pokok dan tunjangan tetap itu, gaji pokoknya di kategori di persentase 75%, tunjangannya 25%, tunjangan tetap ya. Tunjangan tetap dan 75% gaji pokok itu sama dengan upah. Upah adalah upah minimum kalau dia memang disebut dalam pekerja yang 1 tahun ke bawah. Jadi upah itu ada dua kategori, ada dua jenis ada dua segmentasi. Satu adalah upah pokok, yang satunya adalah tunjangan tetap. Jumlahnya adalah upah. Gitu deh. Jadi nggak boleh motong gaji. Oh, berarti Pak Dwi, saya mau tanya lagi, berarti intinya gaji itu tidak boleh dipotong ya. Jadi kalau walaupun karyawan melakukan pelanggaran apapun pelanggaran apalah yang memang itu dia salah, kita tidak boleh potong gaji ya Pak ya? Ya, karena apa? Karena gaji yang dipotong itu bukan sanksi, dia malah mengurangi haknya. Iya, bahkan daripada dipotong gaji lebih baik di PHK karena memang ada kesalahan berat. Tapi ya itu balik lagi, PHK kan kita butuh biaya yang itu nggak mau. Jadi potong gaji itu nggak ada aturannya deh, nggak bisa diatur. Karena jadi yang bisa kita, kalaupun misalnya yang tadi Pak Dwi bilang kan ada gaji itu yang 75% itu adalah upah, gaji, yang 5% adalah tunjangan tetap. Kalau misalnya ada tunjangan yang tidak tetap, yang bisa kita potong itu adalah dari tunjangan yang tidak tetap itu Pak. Betul Demela, itu dia. Jadi kalau agak miring-miring, udah tunjangan tetapnya hilangin. Oh, tunjangan tetap juga masih bisa dipotong Pak? Tunjangan tidak tetapnya. Tidak tetap kan? Iya, tidak tetap. Oh, jadi kalau upah itu jadi bisa dibagi. Jadi kalau upah 75%, 25% adalah tunjangan tetap. Kalau misalnya kayak satu jabatan, seorang karyawan kan menempati satu jabatan. Jabatan itu kan dia akan ada tunjangan tetap. Nah, kalau tunjangan tetap, kalau jabatan itu kita udah nggak dapat kita udah nggak menduduki suatu jabatan, tunjangan tetap itu hilang. Nah, itu bagaimana Pak? Apabila memang diatur di dalam jabatan itu, misalnya dia didemosi, maka bukan menghilangkan jabatannya, memang jabatan itu tidak ada pengaturan tunjangan tetapnya. Paham ya? Setiap posisi itu mengandung konsekuensi nilai sendiri-sendiri. Kalau dia demosi, maka tunjangannya turun. Hilang lah maksudnya tunjangan. Ya, hilang atau turun. Bukan diturunkan loh ya, kalau diturunkan beda. Jadi setiap segmen jabatan itu berpengaruh pada tunjangan. Ya, gitu deh Mela. Oh. Oke. Iya Pak ya, Pak. Thank you Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari pemateri yang lain, Pak Leo atau Pak Antonio, dipersilakan. Cukup dari saya, Mbak Miftah. Oke, siap Pak Antonio. Antonio. Mungkin ada pertanyaan lain atau mau dicukupkan, silakan. Mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya Pak ya, sudah waktunya sudah ya baik. Mbak, pesen Mbak, karena menurut saya ini bagus banget, kayaknya bisa diadakan lagi nih oleh universitas ini pembicara-pembicara. Kalau menurut penglihatan saya kok membuat kita menjadi mengerti, memahami dengan lebih baik. Gitu. Terima kasih Mbak. Oke, siap Bu. Terima kasih. Baik. Semarang atas apresiasi. Semarang, terima kasih Ibu Semarang. Semarang, terima kasih.
Oke, baiklah, demikianlah acara webinar ini berlangsung. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga acara webinar ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Sebelum Foto acara ini bersama, Mbak. ditutup, Ya. iya, sebelum Pak, belum lagi mau diinformasikan. Oke, sebelum acara ini ditutup, akan ada sesi foto bersama kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Diharapkan menghidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Baik, mau kepada admin, Mas Rizky, bisa dibantu? Siap, Bu. Oke, siap. Baik, semuanya on cam. Hitungan ketiga ada 5 halaman. Halaman yang pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Senyum 1, 2, 3. Halaman ketiga. Sebentar. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, kosong. Oke, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Mita. Baik, oke, terima kasih Mas Rizky. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya Miftah Fitriana undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Antonio. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih. Izin. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Izin live. Pak Dwi. Ya. Ya, JP. Terima kasih. Saya juga izin live, ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rizky. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih Pak Arisman. Terima kasih Bu. Izin live.